Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan sekalian. Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan memberkati kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Ya. Saya percaya Bapak Ibu semua dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Percayalah, semakin kita ditempa dengan keadaan pandemi, ya, keadaan pandemi yang semakin hari tidak membaik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang akan membentengi hidupku. Saudara percaya, cukup saudara percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Saudara, satu hal yang pagi hari ini ingin saya bagikan. Satu kebenaran firman Allah berbicara tentang doa memohon kemenangan. Ya, doa memohon kemenangan. Judul firman Allah ini terambil dari Mazmur, ya, pasal yang ke-60. Mazmur pasal yang ke-60. Kita percaya bahwa kita merindukan adanya kemenangan, adanya kelepasan menghadapi setiap situasi dan keadaan yang tidak membaik. Keadaan pandemi. Saudara, jadi situasi dan keadaan sekarang itu kita dihadapkan dengan pandemi. Namanya pandemi Corona, COVID-19. Ya. Sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Kita dihadapkan dengan pandemi COVID Corona ini, saudara. Sebagai manusia, pasti kita ada satu perasaan, dan perasaan itu adalah perasaan yang membuat kita ini menjadi takut, menjadi susah, membuat manusia menjadi menderita karena pandemi. Lalu yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan, banyak orang yang terkena corona. Banyak orang yang terkena corona. Dan akhir-akhir ini saudara perhatikan, tidak sedikit yang terkena. Itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di lingkungan kita. Dan saya memperhatikan bahwa keadaan kota-kota besar mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Jadi saudara, saya bisa memperhatikan bagaimana corona ini sedang menyerang di Jakarta. Jakarta dengan corona yang begitu mengganaskan. Sampai tempat-tempat yang untuk isolasi, rumah sakit, Wisma Atlet sudah tidak muat lagi. Banyak orang mengalami satu penderitaan seperti ini. Ini sebenarnya gambaran apa yang terjadi di dunia ini. Ini belum pernah terjadi. Ketika banyak orang terkena corona, ternyata banyak orang mengalami kematian
karena corona. Kalau Bapak Ibu perhatikan kemarin melihat di televisi, satu hari itu berita orang mati itu ada, kalau enggak 3 ya 4 sudah. Termasuk Mbah Mantep meninggal karena corona. Ibu Rahmawati, putranya Pak Soekarno, presiden pertama, juga meninggal. Ada peramal paranormal yang juga meninggal. Saudara perhatikan. Satu hari ada berita. Ya. Kalau yang peramal ini masih muda, saudara, saya perhatikan, waduh, masih seger badannya. Ya. Tetapi saudara, kematian corona ini mungkin bagi kita, waduh, ini sesuatu yang tidak biasa. Ya. Dengan adanya corona itu kematian di mana-mana. Itu yang terlihat, itu yang kita dengar di televisi. Tetapi yang tidak terdengar itu banyak sekali. Bukan karena corona saja. Ada kematian, orang hilang, ya, penyeberangan kapal di Selat Bali, berapa yang meninggal? Ya, berapa yang meninggal? Berapa yang hilang? Saudara, perhatikan. Lalu selanjutnya, situasi dan keadaan masa krisis ekonomi. Ya. Masa krisis ekonomi, manusia terbatas untuk bekerja, bergerak untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi hari-hari ini saudara, orang-orang yang punya simpanan uang, itu betul-betul uangnya keluar. Uangnya keluar. Orang-orang kaya, memangnya yang sambat itu orang-orang yang seperti kita? Enggak. Orang-orang kaya itu juga sambat. Karena apa? Ini sikon krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ketika kita melihat situasi seperti ini, ada pandemi, ada corona, ada orang-orang mati, ada krisis ekonomi, manusia menjadi takut. Manusia menjadi takut. Siapa yang takut? Orang-orang yang tidak punya kekuatan hubungannya dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, maka mereka akan mengalami yang namanya ketakutan. Yang jelas, ketakutan apa? Ketakutan, wah nanti kalau kita mati karena corona. Nah ini loh saudara, mati karena corona itu yang menakutkan. Ya, mati karena tidak ada beras, mungkin bisa ditahan. Tetapi kalau mati karena corona, orang-orang itu sangat mengerikan. Nah, saudara, mari melalui pendahuluan yang saya sampaikan ini, mari kita akan merenungkan firman Allah. Apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 60,
Ya, Mazmur pasal 60 kita akan membahasnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita akan baca, beginilah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang pukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka kami. Nah, saudara, ayat ini berbicara kepada Raja Daud pada waktu itu. Dan Daud berkata kepada Tuhan di dalam apa, saudara? Dalam doa. Daud melihat situasi dan keadaan, hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah pada waktu itu. Dan sikapnya seperti ini. Ya Allah, Engkau telah membuang kami. Saudara, ada satu perasaan, ada situasi dan keadaan yang membuat Daud merasakan bahwa Allah telah membuang. Yang dibuang siapa? Yang dibuang Daud. Yang dibuang siapa? Yang dibuang bangsa Israel. Itu perasaan dan keadaan pada waktu itu. Saudara perhatikan. Perasaan kita tidak bisa dibohongi. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat situasi seperti ini? Apakah kita berkata dengan kata yang sama? Tuhan, mengapa Engkau membuang kami? Mengapa hal ini terjadi? Keadaan pandemi ini terjadi. Kenapa Tuhan? Mungkin saudara berpikir, waduh, Tuhan ini sedang marah, sedang murka. Tapi hal yang sama terjadi kepada Daud. Merasa bahwa Tuhan membuang secara pribadi maupun secara bangsa pada waktu. Yang kedua, menembus pertahanan kami. Daud merasakan ada satu kekalahan dalam perang. Orang kalah itu tidak menyenangkan. Orang kalah itu menderita. Kalah itu menyusahkan. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dialami oleh Daud adalah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Mengapa Tuhan Kau menembus pertahanan kami? Mengapa kekalahan ini terjadi? Mungkin saudara berkata, Tuhan, mengapa pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan banyak orang mati karena pandemi ini? Itu perasaan yang kita alami. Lalu Daud juga berkata, mengapa Tuhan Kau murka? Nah saudara, mengapa Tuhan Kau murka? Saudara, manusia itu bisa marah. Manusia bisa adem, tapi juga bisa marah. Tuhan pun juga punya sifat ini. Tuhan juga bisa marah. Tuhan juga bisa adem.
Lalu saudara berpikir, kalau Daud berdoa menyampaikan hal itu kepada Allah, Tuhan kenapa engkau murka? Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau murka atas bangsa-bangsa? Kenapa Tuhan engkau murka atas Indonesia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini situasi dan keadaan. Dan saya percaya itu terjadi di mana-mana. Dan hari-hari ini saudara, daerah Mejayan Caruban ini sebenarnya sedang apa? Zona merah. Ya, maka Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga, jangan sembrono. Ya. Keluar masuk pakai masker. Jangan kumpul-kumpul. Jaga jarak. Ini penting. Terus saudara jangan biarkan saudara tidak atau begini. Wah rumahan kok aras-arasan. Saudara hati-hati, ini bahaya loh saudara. Kalau saudara tidak makan, imun kita akan turun. Ya. Orang sakit mah, perhatikan, orang yang sakit mah bolak makan. Karena apa? Kalau saudara ngampet, oh tidak lapar kok, itu kalau kita ngampet tidak makan, aduh enggak luwe kok, enggak lapar kok. Itu akan membuat kita menjadi sakit. Saya percaya, saudara mengerti hal ini. Ya, supaya kita apa? Tetap dalam keadaan sehat. Ya. Jadi saudara, lalu doa daripada Daud kata seperti ini. Pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami, pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah rakyat Indonesia, pulihkanlah keadaan bangsa ini. Itu doa kita. Amin Bapak Ibu. Doa kita. Saudara jangan diam saja. Saudara harus berdoa. Doa itu gampang. Doanya orang Kristen itu gampang. Tinggal ngucap saja apa yang ada di dalam hati. Tuhan pulihkan negeriku Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa ini. Terus lalu yang kedua. Apa yang diucapkan oleh Daud? Ayat yang kedua, engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang. Saudara, bukankah kita merasakan berapa kali goncangan-goncangan dari bumi ini, gempa bumi yang berulang kali terjadi. Bagaimana gunung-gunung mulai menampilkan demonya. Ya. Merapi. Gunung Merapi, saudara, itu terus dia tidak mau berhenti. Sinabung. Sinabung itu di mana? Gunung Sinabung. Di mana saudara? Sumatera. Orang-orang Batak. Ya. Batak Karo, daerah Karo. Itu Sinabung. Berulang kali.
belum selesai. Terus terjadi. Kembali lagi orangnya, terus terjadi, keluar lagi. Saudara, Daud merasakan hal ini. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya sebab telah goyang. Doa Daud. Dan itu juga doa kita. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Boleh. Saudara harus berdoa. Ya. Toh kalau memang Tuhan sudah berkehendak memang harus jadi, ya kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita harus selalu berdoa. Terus saudara, ayat yang ketiga, engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat, telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Menurut Bapak Ibu, situasi seperti ini kita menderita enggak? Menderita enggak Bapak Ibu? Halo? Coba jawab, menderita enggak? Menderita. Lalu firman Allah jelaskan, apakah kita mengalami pusing? Pusing 7 keliling? Semoga Bapak Ibu tidak pusing. Aduh, keadaan seperti ini membuat pusing. Saudara, kita nanti akan melihat bagaimana dengan orang-orang yang benar. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah menghadapi situasi seperti ini. Mungkin secara manusia memang menderita. Tapi sesungguhnya hidup kita adalah hidup di dalam roh kita kepada Tuhan. Maka kekuatan rohani kita terus bekerja, terus bergerak. Roh kita tidak akan mengalami penderitaan. Kalau saudara berdoa dan berdoa, saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang membuat manusia menderita. Ya. Saudara tetap damai sejahtera. Amin. Amin saudara. Ini penting. Buatlah hidup saudara tetap damai sejahtera. Tetap bersuka cita. Ya memang penderitaan. Ini terjadi bukan hanya kita saja. Tetapi seluruh, apa saudara? Seluruh bumi. Seluruh Indonesia menghadapi hal yang sama, penderitaan seperti ini. Mungkin saudara bisa catat apa yang terjadi sekarang ini. Untuk apa saudara? Mungkin untuk sejarah. Sejarah siapa? Sejarah untuk anak-anak cucu kita. Lu tahun 2019 ya 2019 sampai 2021 ada yang namanya COVID corona, penderitaan. Banyak orang kena corona, banyak orang mengalami kematian. Membuat manusia menjadi takut, membuat manusia menjadi menderita. Itu kata-kata Raja Daud. Ayat yang keempat, ayo kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah. Saudara, ini beda. Ini doa Daud. Ini perkataan Daud yang diucapkan kepada Tuhan. Daud percaya. Ya, kalau tadi Daud melihat sesuatu yang rasanya kok Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi
Yang kedua ini Daud berkata seperti, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara tentang kemenangan. Kemenangan. Kalau panji-panji diangkat, maka kemenangan itu terjadi. Nah, saudara harus berpikir seperti ini. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka orang-orang itu akan mengerti bahwa Tuhan memberikan panji-panji kepada kita, panji-panji kemenangan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa mengerti situasi dan keadaan. Bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan, bagaimana orang-orang yang percaya yang ada sekarang, bagaimana gereja-gereja Tuhan harus mengerti hal ini. Tuhan kita tidak akan tinggal diam. Amin. Saudara tidak akan dibiarkan sendiri. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sangat pedulikan itu. Mungkin saudara bisa berkata, amin, haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, ada untuk berlindung. Ya. Ada tempat untuk berlindung. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Ya, jelas. Ayat yang kelima. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Siapa orang-orang yang dicintai Tuhan? Siapa yang merasa dicintai Tuhan? Saudara bisa angkat tangan. Saudara akan terluput. Terluput dari apa? Terluput dari penderitaan. Terluput dari apa? Terluput dari segala yang membuat kita menjadi takut. Terluput dari keadaan yang buruk. Karena kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Saudara harus, kita dipilih oleh Tuhan. Kita dicintai oleh Tuhan. Oke, terus saudara. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot, hendak kuukur. Bagaimana Tuhan terhadap orang-orang yang dicintai? Situasi yang sangat-sangat menakutkan. Keadaan yang sangat-sangat menderita. Tapi Daud punya sesuatu yang sangat luar biasa. Kata-kata ini adalah kata-kata yang menghibur. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan. Kepada siapa? Kepada Sikem. Kepada siapa lembah Sukot hendak kuukur. Saudara, jangan takut saudara mengalami kekurangan. Jangan takut saudara mengalami paceklik.
Jangan takut dengan penderitaan-penderitaan dunia ini. Tetapi saudara mengertilah bahwa ada Tuhan yang sangat mencintai kita, yang akan membagi-bagikan bagi orang-orang yang dicintai. Saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, saudara tidak akan pernah mengalami penderitaan yang sangat menyiksa. Tetapi saudara akan melihat bahwa memperhatikan hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya percaya ini, bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Keajaiban Tuhan selalu ada. Gak usah pusing, gak usah kita ini benar-benar merasakan bahwa penderitaan ini begitu berat. Firman Allah katakan Tuhan beria-ria membagi-bagikan. Saudara cukup percaya saja. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena Tuhan mencintai kita. Oke. Terus saudara. Ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Punyaku Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaan. Saudara, di sini ada kata Gilead. Di sini ada Manase. Di sini ada Efraim. Di sini ada Yehuda. Itu siapa? Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah pribadi-pribadi miliknya Tuhan. Ya. Loh, kalau saya bagaimana? Kalau jemaat Tuhan di tempat ini miliknya siapa? Nah, saudara nanti akan mengerti. Ya. Kalau Gilead, Manase, Efraim, Yehuda miliknya Tuhan. Kalau menjadi miliknya Tuhan, pasti tidak akan dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Loh, kamu milikku. Nah, kamu ini milikku. Pasti ada peliharaan tuh yang luar biasa. Nah, saudara lihat di bawah ini. Ya. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak-sorai. Jadi saudara, dari manusia-manusia menjadi bangsa-bangsa. Yang namanya miliknya Tuhan. Tetap miliknya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan miliknya mengalami satu penderitaan seolah-olah penderitaan itu dibiarkan saja. Oke. Nah, saudara, lalu kita ini siapa? Ya. Kalau bangsa-bangsa tadi miliknya Tuhan, yang diingatkan oleh Daud dalam doanya, lalu kita ini siapa? Yohanes 15 ayat 19. Ya, kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 19. 1, 2, 3. Jika kamu dari dunia,
tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilihmu dari dunia, karena hal itulah. Nah seterusnya. Saudara tahu? Saudara miliknya siapa? Saudara miliknya siapa? Saudara miliknya siapa? Saudara bukan miliknya dunia. Kalau dunia mengalami penderitaan seperti ini, tetapi Tuhan itu telah memilih kita. Kita ini ada tanda meterai Tuhan. Ini loh milikku. Ya. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, ada jemaat-jemaat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, lalu Tuhan berkata kepada jemaat-jemaat itu. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perhatian Tuhan. Dan saya percaya bahwa engkau adalah milik Tuhan. Jemaat GUP Sidodadi adalah miliknya Tuhan. Karena kita ini sudah dipilih dari dunia ini. Saudara adalah milik Tuhan. Katakan kepada Bapak Ibu, katakan kepada dirimu sendiri, aku miliknya Tuhan. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Aku miliknya Tuhan. Tidak sembarangan saudara, saudara miliknya Tuhan. Oke. Lalu yang kedua, Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jelas? Mereka itu siapa? Mereka adalah kita. Tuhan berdoa untuk kita, bukan untuk dunia. Tuhan berdoa untuk kita sampai sekarang, saudara. Ya. Tuhan berdoa untuk kita. Ingatin. Karena Tuhan punya tanggung jawab. Bagaimana orang-orang yang dipilihnya supaya menjadi orang-orang yang diberkati dengan kekuatan, dengan kesanggupan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Karena kita adalah miliknya. Luar biasa saudara. Ini yang disebut dengan syafaat Tuhan. Yohanes 17 ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus Kristus, syafaat Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Untuk apa? Berdoa untuk orang-orang yang sudah dipilihnya, yang sudah percaya kepada nama Yesus. Supaya orang-orang yang percaya kepada nama Yesus itu tetap terpelihara. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai kepada kerajaan surga. Oke. Terus saudara, Roma 1 ayat yang ke-6. Ya, coba kita akan baca ayat ini dengan suara yang keras saudara. Dengan suara yang keras, saudara pasti mengerti, saudara pasti tahu. Roma 1 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Termasuk kamu yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus Yesus. Menjadi apa saudara? Milik Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya menjadi milik Kristus. Saudara menjadi milik Kristus. Itu kekuatan kita. Ya. Itu kekuatan kita, itu berkat kita. Kita harus paham, kita harus mengerti.
hidup di dunia ini, ada satu yang terus memperhatikan kita, yang terus memelihara kita, yang terus menuntun kita, yang terus membuat kita ini menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran. Karena kita milik daripada Kristus itu sendiri. Ya. Luar biasa. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk, atau jika kita mati untuk. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah, amin. Mati hidup kita adalah milik Tuhan. Luar biasa. Saudara, orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya, ketika dia mati, kita sadar, saudara, dia adalah milik daripada Kristus. Bukan milik siapa-siapa. Milik Kristus, hidup dan mati milik Kristus. Ya. Jadi saudara ingat ini. Kalau milik Kristus, pasti dia akan menikmati kerajaan surga. Nah, jadi saudara, lingkungan kita hari-hari ini, ya, yang perlu kita renungkan, bagaimana orang-orang yang terdekat kita meninggalkan kita. Di tahun-tahun ini, saudara, banyak orang yang meninggalkan kita. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Wati ini, berapa orang ya keluarganya yang sudah dipanggil oleh Tuhan, karena itu miliknya Tuhan. Kita tidak bisa nahan. Berapa orang, Bu? Saudaranya, keluarga saudara berapa orang? Yang terakhir Mbah. 4 orang ya? 4 orang atau 5 orang? Ya, 5 orang loh, saudara. Sedikit loh, dituai oleh Tuhan. 5 orang karena apa? Ya miliknya Tuhan. Tidak bisa kita, wah berkata jangan Tuhan, jangan Tuhan. Ya memang kita ketika melihat, aduh kenapa orang-orang yang kami cintai meninggalkan kami. Itu miliknya Tuhan, mati hidup adalah miliknya Tuhan. Kita tidak bisa mengelakkan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu mengendaki semua. Jadi kita harus berbahagia. Seperti kata Mazmur, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Terus saudara, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Apa kata Daud? Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntut aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju? Ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Saudara, dalam doanya Daud berkata, siapa Tuhan? Ya. Siapa Tuhan yang sanggup menolong saya? Siapa Tuhan? Siapa yang menjadi kubu, benteng, tempat perlindungan? Siapa Tuhan? Oke. Lalu ayat yang ke-11. Imannya semakin naik. Kalau tadi siapa Tuhan yang menjadi tempat untuk
perlindungan, benteng, tempat berkubu untuk bangsa kami. Ya, seperti kita, siapa Tuhan? Nah, ayat yang ke-11 itu dijelaskan. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud tahu dari manusia tidak ada pertolongan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara mau minta tolong siapa? Daud berkata, penyelamatan dari manusia itu sia-sia. Sebentar dia bisa membantu kita, bisa menolong kita. Tapi dalam waktu yang sama, dia juga butuh pertolongan. Siapa yang membantu mereka? Saudara, penyelamatan dari manusia adalah sia-sia. Ingat ini, saudara. Semua manusia merasakan situasi dan keadaan pandemi ini, semua merasakan keadaan yang buruk, keadaan yang sangat menderita. Oke, satu ayat lagi. Ayat 12. Ini kata-kata yang muncul daripada Daud ya dalam doanya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Oh, haleluya. Jadi ini yang namanya kebangkitan iman. Ya. Imannya yang teguh, imannya yang kuat. Maka Daud berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lawan kita ini siapa? Lawan kita siapa, saudara? Lawan kita adalah iblis. Iblis menggunakan kesempatan. Ya. Iblis menunggangi adanya penyakit-penyakit ini tersebar. Menjadikan manusia menjadi takut. Menjadikan manusia menjadi menderita. Iblis ada di dalamnya. Kuasa roh jahat ada di dalamnya. Jadi di balik ini semua adalah apa, saudara? Campur tangan dari iblis. Membuat manusia takut, membuat manusia menderita, membuat manusia pusing, membuat manusia mengalami kekhawatiran. Itu karena perbuatan iblis. Daud berkata, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Iblis tidak kelihatan. Ya, tapi iblis ini pembuat onar. Iblis membuat manusia menderita. Tapi saudara, ingat ayat ini. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bukan dengan manusia. Untuk mengalahkan iblis kita punya Allah. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin.
kita berdoa. Supaya apa saudara? Kita mengalami kemenangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan luput dari bahaya, luput dari penyakit, luput dari penderitaan, luput dari ketakutan. Saudara mau menang? Amin. Kita harus menang, saudara. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Kita harus lakukan. Bahwa kemenangan itu ada di pihak orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada kuasa Allah. Puji Tuhan.